Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Faris Gemaula, NIM 7111812224 dari kelas 5E. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana menggunakan JASP untuk menentukan reliabilitas. Saya di sini menggunakan JASP versi 01.3.1. Sebelum melakukan pengolahan data, maka hal pertama yang harus dilakukan untuk mengubah file Excel data tersebut yang asalnya XLX menjadi CSV, delimate. Namun, di sini saya sudah mendapatkan file yang berbentuk CSV, delimate. Dan mari kita mulai pengolahan data ini. Pertama, klik tombol bergaris 3 di pojok kiri atas, lalu cari di bagian mana saudara menyimpan file tersebut. Seperti ini. Jika sudah ketemu, maka klik open. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Dari sini dapat dilihat dari ID sampai ke bawah ini, yaitu jumlah responden, dan ke sampingnya adalah jumlah item, yang dimana responden di sini terdiri dari 154 responden. Cara membacanya adalah nomor 4 ini adalah jawaban pertama dari responden pertama. 5 itu juga jawaban pertama dari responden kedua. Seperti itu. Dan seterusnya seperti itu. Karena kita akan mencari confirmatory factor analysis untuk menentukan validitasnya, maka kita ubah dulu skalanya yang awalnya ordinal dirubah menjadi interval atau scale. Caranya seperti ini. Mengklik diagram yang berada di samping tulisan dan kemudian pilih scale. Diteruskan seperti ini sampai item terakhir. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya adalah mengklik reliability seperti ini, lalu klasikal dan pilih single test reliability analysis. Maka akan muncul seperti ini. Ini adalah kumpulan item dan lembar kerja, dan sebelah kanannya adalah variabel atau olahan data, dan di sebelah kanannya lagi adalah hasil dari olahan data tersebut. Perlu diingat, yang dimasukkan hanyalah olahan datanya saja, tidak perlu responden ataupun skor nilai seperti ini. Lalu klik. Maka akan pindah seperti ini. Dan akan muncul di hasilnya
menunggu loading dulu. Karena di sini masih terlihat McDonald dan kita tidak tahu apa yang akan dipakai, Gottman ataupun Cronbach. Maka kita akan lihat terlebih dahulu lembar data yang tadi. Seperti ini. Di sini kita lihat ada 4, 5, dan multi jawaban. Ada 5 jawaban item. Berarti dapat kita simpulkan bahwa di sini kita menggunakan polikotomik. Cara mengubah McDonald menjadi Cronbach yaitu dengan mengklik single test reliability, klik McDonald karena tidak dipakai, dan klik Cronbach alpha. Maka hasilnya akan berubah seperti ini. Terlihat dari hasilnya berubah. Nah, karena di sini fokus utama kita pada poin estimate yaitu 0,763. Untuk reliabilitas tolak ukurnya yaitu berdasarkan kriteria Densi, yaitu lebih besar 0,7 atau sama dengan 0,7. Yang bisa dilihat bahwa hasilnya di sini 0,763 bisa dikatakan alat ukur ini reliable. Reliabilitas ini juga dapat digunakan untuk memprediksi item mana saja yang koefisiennya kurang memadai dengan cara kita masuk ke lembar kerja dan mencari individual item statistik. Kemudian checklist Cronbach alpha dan checklist juga item race correlation. Dan di bagian sebelah kanan akan muncul seperti ini. Untuk item race correlation, tolak ukurnya adalah 0,4 jika kita menggunakan kriteria dari Densi. Dan jika kita menggunakan kriteria dari Lisa-Pettenberg, yaitu 0,3. Karena jika kita menggunakan kriteria Densi, maka terlalu banyak item yang akan dieliminate. Oleh karena itu, kita akan menggunakan tolak ukur yang 0,3 dari Lisa-Pettenberg. Pertama-tama, kita lihat dari achievement. Item mana saja yang kurang dari 0,3. Itu ada item 7, achievement 7. Selanjutnya agak loading ya. Selanjutnya power 8. Selanjutnya ada affiliation dari 1 sampai 8. Nah, seperti ini. Mohon ditunggu sebentar. Nah, maka hasilnya pun akan berubah seperti ini. Oh, namun ternyata ada item power nomor 7 yang kurang dari 0,3 harus dieliminate.
selesai, maka hasilnya akan seperti ini. Dapat kita lihat juga point estimate-nya berubah. Yang asalnya dari 0,7 sekarang menjadi 0,8. Yang bisa kita simpulkan bahwa reliabilitasnya meningkat. Kemudian di sini dapat kita lihat item-item yang koefisiennya rendah. Item-item ini harus dibuang, karena jika dimasukkan kembali, hal itu pun akan percuma. Selanjutnya kita akan mencari confirmatory factor analysis, itu dengan cara mengklik faktor dan confirmatory factor analisisnya diklik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya adalah pembuatan tabel yang berada pada faktor-faktor yang sudah ada di sini, yaitu dengan mengklik tanda tambah sebanyak faktor yang dibutuhkan, karena ada 3, yang ini pun juga 3. Yang pertama diisi dengan ACH atau achievement, yang kedua diisi POW atau power, dan yang ketiga diisi AFF atau affiliation. Kemudian setelah itu masukkan item-item tersebut sesuai dengan faktor-faktornya. Affiliation 1-8 dimasukkan. Kemudian power dimasukkan pada faktor power, dan affiliation dimasukkan ke kolom affiliation. Kita tunggu hasilnya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Maka kita akan melihat dari outputnya model fit dan parameter estimate. Yang pertama kita bahas adalah model fit. Di sini model fit yang hasilnya 1 chi-square saja. Chi-square ini menghasilkan angka 0,001. Namun parameter chi-square itu harus lebih besar dari 0,05 atau sama dengan 0,05. Maka dari chi-square ini dikatakan tidak fit. Kemudian cara untuk memunculkan model fit yang lain yaitu mencari additional output di sini dan klik additional fit measure dan R-square. Maka dapat kita lihat di outputnya akan berubah seperti ini. Kita akan melihat additional fit measure yang merupakan CFI, kemudian CFI, kemudian di bawahnya ada RMSEA, dan di bawahnya lagi ada GFI, dan juga ada R-square.
Model ini kebanyakan digunakan oleh peneliti profesional yang harus memenuhi standar jika ingin dikatakan fit. Namun, ada pun minimal 2 kategori yang harus terpenuhi dan itu sudah cukup dikatakan sebagai fit. Kita lihat di bagian CFI, yaitu angka 0,620, yang dimana CFI sendiri terstandar minimum di angka 0,90. Dan di sini angkanya 0,620, yang artinya CFI tidak fit. Lalu kita lihat RMSEA, yang angkanya itu 0,83, yang dimana RMSSA ini diharapkan minimumnya kurang dari 0,05. Berarti RSMEA ini dikatakan tidak fit juga. Dan kita lihat juga di bagian GFI. Dan di sini GFI juga minimumnya 0,9. Dan di sini 0,801 yang dimana dikatakan tidak fit. Dari keempat model ini, semuanya dikatakan tidak fit. Sekarang kita lihat di parameter estimate-nya. Di sini belum muncul standar estimate-nya. Cara untuk membaca parameter estimate adalah dengan faktor loading yang sudah menjadi standar estimate atau standardized. Karena belum ada standardized atau standar estimate, kita akan memunculkan terlebih dahulu standar estimate-nya atau standardized, yaitu dengan cara mencari advance, kemudian di standardization, kemudian klik all. Ditunggu sebentar. Dan di sebelah kanannya sudah tertera standar estimate atau standardized. Untuk standar estimate ini, tolak ukurnya yaitu minimum 0,5. Kemudian dilihat dari item-item yang tertera, item mana saja yang kurang dari 0,5 maka harus di-eliminate. Jadi mari kita lihat terlebih dahulu item-itemnya. Ternyata ada item yang kurang dari 0,5, yaitu achievement 3. Oleh karena itu, achievement 3 akan di-eliminate. Seperti ini. Selanjutnya ada achievement 7 yang kurang dari 0,5 lalu di-eliminate. Dan juga ada power 1 yang kurang dari 0,5 harus di-eliminate. Dan achievement 8 juga ternyata kurang dari 0,5, maka juga harus di-eliminate. Power 1 yang tadi. Selanjutnya ada
power 6, 7, sampai 8. Yang kurang dari 0,5 harus dieliminate. Power 5 juga ternyata kurang dari 0,5, maka harus dieliminate. Selanjutnya kita akan lihat pada item affiliation. Ternyata affiliation 1 kurang dari 0,5. Kemudian affiliation 3 yang kurang dari 0,5. Affiliation 5 juga kurang dari 0,5. Affiliation 8 juga kurang dari 0,5. Affiliation 5 juga kurang. Affiliation 4 juga di-eliminate. Dan karena tinggal 2 item, karena tadi sudah menurut para ahli yang valid itu adalah 3 item, maka affiliation ini harus di-eliminate semuanya karena tidak memenuhi standar. Mungkinkah itu itemnya harus diganti dan diperbaharui.
seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa affiliation akan di-eliminate semuanya karena tidak memenuhi standar. Lalu kita periksa lagi apakah masih ada atau tidak item yang kurang dari 0,5. Sepertinya tidak ada. Oh iya, dan karena kenapa yang achievement 1 ini tidak di-eliminate, karena nilainya di sini 0,495 dan mendekati 0,5. Itu dikarenakan ada beberapa ahli yang menganjurkan bahwa ini direvisi ataupun diganti. Hal ini dimungkinkan karena persebaran soalnya bermasalah ataupun pertanyaannya yang ambigu. Itu masih bisa dipertimbangkan. Kemudian bagaimana cara kita melihat persebaran data dari item achievement 1, yaitu dengan mengklik description dan merubah tampilan lembar kerja seperti ini dan memasukkan item achievement ke bagian pengolahan dan akan memunculkan seperti ini. Terlihat yang dimaksud valid di sini adalah data yang diisi. Dan yang dimaksud missing di sini adalah data yang tidak diisi atau ditinggalkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua item diisi. Untuk melihat persebarannya, kita klik plot yang ada di lembar jawaban dan kemudian cari basic plot dan klik distribution plot. Maka pada bagian output akan muncul diagram seperti ini. Ya, dapat kita lihat bahwa responden lebih banyak menjawab pada item nomor 4 dan persebarannya dapat kita lihat juga cukup merata. Jadi, pertanyaan bukan dari persebaran data. Mungkin ada faktor lain, misalnya pertanyaan yang ambigu atau persoalan yang terlalu panjang yang cukup sulit dipahami. Kemudian kita kembali ke confirmatory factor analysis. Nah, di sini kita lihat kembali pada parameter estimate item ACH 1 yang kurang dari 0,5. Lalu kita lihat pada chi-square apakah angkanya akan berubah atau tidak. Ternyata angkanya berubah. Yang awalnya 0,001 sekarang menjadi 0,002 setelah beberapa item dihilangkan. Namun, tetap saja masih belum memenuhi kriteria karena masih di bawah 0,05. Lalu pada CFI terlihat kurang dari 0,9 dan dinyatakan tidak fit. Kemudian dilihat pada RMSEA belum dinyatakan fit karena masih lebih dari 0,5. Kemudian dilihat dari GFI
yang awalnya tidak fit sekarang menjadi fit karena lebih dari 0,9. Jadi, dari keempat model fit ini hanya satu model yang bisa dikatakan sebagai fit. Kembali ke parameter estimate, faktor achievement dari 8 item hanya bisa digunakan 5 item. Ada 3 item yang dihilangkan. Dan pada faktor power, dari 8 faktor yang ada hanya ada 3 item saja yang dapat mengukur. Dan 5 item yang dihilangkan. Dan untuk faktor affiliation, dihilangkan semua karena tidak ada yang bisa mengukur dan angkanya pun di bawah 0,5. Dan item afiliasi pada item race correlation juga dihilangkan semua karena koefisiennya sangat rendah. Untuk melihat plot pada kontribusi yang paling besar dan yang paling kecil adalah pada laman bekerja, klik plot dan model plot. Kemudian show parameter. Sedang loading. Nah, dapat dilihat dari plot tersebut ada ACH dan POW yang disebut achievement dan the power. Lalu dapat kita ketahui bahwa item mana saja yang berkontribusi paling besar dan kontribusi yang paling kecil. Yang berkontribusi paling besar atau yang paling kecil itu ada bagian di tengah. Dan di bawah itu adalah item pertanyaan. Pada ACH, kontribusi yang paling besar adalah pada item kelima dengan angka 0,65. Dan pada power, item yang berkontribusi paling besar yaitu item ketiga dengan angka 0,72. Pada item achievement kelima dan power ketiga dapat digunakan untuk wawancara, dan itu sangat akan membantu untuk menggambarkan seseorang. Dan pada rule of the tongue, beberapa peneliti menyetujui bahwa item-item yang dapat mengukur adalah berjumlah 3 item. Kesimpulan yang didapat mengenai motif social McClellan ini dilihat dari reliability yang hasilnya dapat dikatakan data ini reliable dengan angka point estimate 0,806. Selanjutnya item yang korelasinya paling rendah yaitu adalah item achievement 7, power 7, power 8, dan affiliation 1 sampai dengan affiliation 8. Selanjutnya untuk validitas dari keempat model fit hanya ada satu yang memenuhi parameter atau kriteria, yaitu GFI dengan angka 0,939. Berarti bisa dikatakan alat ukurnya belum valid, karena dari 5 item perlu adanya
dari 8 item perlu adanya perubahan dan perbaikan. Untuk achievement, sudah cukup karena sudah memenuhi item minimal. Dan juga power, yaitu memenuhi minimal dari item, yaitu 3 item. Pada affiliation, tidak terdapat item yang bisa mengukur. Jadi perlu dibuat lagi item yang baru. Lalu pada kontribusi item yang paling besar pada achievement adalah angka 5, dan pada power yaitu power ketiga yang dapat digunakan dalam menggambarkan. Dan catatan untuk faktor loading, di parameter estimate ada item yang perlu direvisi karena angkanya di bawah 0,5, namun sangat mendekati 0,5. Dari kebanyakan alat ukur ini reliable namun tidak valid. Ya, sebegitu saja mungkin dari saya, Dede Faris. Semoga bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.